atau menghilangkan atau memberantas akun-akun joki dengan cara halus. Pada dasarnya, bonus atau insentif itu adalah hadiah atau bonus yang diberikan oleh perusahaan terhadap mitranya. Aplikasi anak bangsa sudah tak semanis dulu, seperti yang pernah kita rasakan. Begitulah kira-kira yang dirasakan rekan-rekan driver di seluruh Indonesia pada saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas hari ini sesuai seperti apa yang kita rencanakan. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas fakta-fakta di balik program evaluasi akun joki dan program berkat yang baru-baru ini diluncurkan oleh Gojek. Di baru-baru ini program yang keluar atau sistem yang dikeluarkan oleh Gojek adalah Fairmuk, penerapan Fairmuk yang katanya sih itu hanya uji coba. Namun ternyata Fairmuk ini diterapkan kepada seluruh akun-akun driver yang ada, baik driver Goret maupun driver Gokar. Nah, kenapa Gojek menerapkan Fairmuk terhadap driver? Tujuannya adalah bisnis Gojek. Bisnis Gojek bukan untuk para driver, bukan kepentingan driver. Kenapa saya bilang bisnis Gojek? Karena Fairmuk ini menjamin bahwasanya antara aplikasi dan driver itu sama. Nah, ketika aplikasi dan driver itu sama, maka tidak akan ada komplain atau pengaduan customer atau ketidakpuasan customer terhadap layanan Gojek, baik roda 2 maupun roda 4, karena si aplikasi dan si driver itu sama. Nah, setelah itu otomatis kepercayaan pengguna atau customer itu akan meningkat. Nah, ketika kepercayaan customer itu meningkat, maka bisnis Gojek akan semakin meningkat. Pendapatan Gojek akan semakin meningkat. Jadi tujuan Fairmuk bukan untuk driver. Tujuan Fairmuk tetap untuk kepentingan bisnis Gojek. Kepentingan driver itu nomor sekian. Entah nomor berapa. Yang pasti Gojek tidak mau dirugikan dengan adanya komplain atau ketidakpuasan para customernya dikarenakan dengan masalah perbedaan antara driver dan nama di aplikasi tidak sesuai. Oke, itulah kenapa Gojek menerapkan Fairmuk. Setelah itu diluncurkannya program evaluasi joki. Evaluasi akun joki. Baik roda 2 maupun roda 4. Dan seluruh akun joki itu dijaring. Tujuan ini bukan untuk driver, tapi tetap kembali lagi semata-mata untuk kepentingan dan bisnis Gojek. Kenapa Gojek meluncurkan program evaluasi akun joki dengan alasan atau dengan iming-iming memberikan akun atas nama sendiri dengan syarat-syarat tertentu? Itu hanya cara Gojek untuk menjaring atau membersihkan akun-akun joki. Karena jelas di kesepakatan awal atau tata tertib Gojek, akun joki itu tidak diperbolehkan dan dilarang keras akun digunakan orang lain atau diperjualbelikan. Dan di sini jelas. Namun pada kenyataannya di lapangan ribuan, bahkan di seluruh daerah Indonesia yang Gojek beroperasi itu pasti ada akun joki. Baik itu diperjualbelikan atau digunakan oleh saudara atau kawan. Nah, kenapa? Nah, akhirnya
untuk memudahkan dan memuluskan rencana Gojek meluncurkan program evaluasi akun joki supaya lebih mudah untuk menjaring akun-akun joki yang beredar di lapangan. Nah, akhirnya Gojek meluncurkan program evaluasi dengan iming-iming memberikan akun atas nama sendiri jika akun joki itu lolos verifikasi atau lolos evaluasi. Dan saya yakin akun-akun joki yang lolos verifikasi atau lolos evaluasi itu hanya berapa persen. tidak sampai 50% dari akun joki yang ada. Tidak mencapai 50% dari akun joki yang ikut program evaluasi. Ya, kemungkinan di sekitar angka 30%. Nah, itulah. Dan tujuan Gojek tetap kembali kepada bisnis mereka. Ketika akun-akun yang driver-driver yang ada di Gojek itu semuanya sesuai dengan aplikasi, driver dan aplikasi itu sama, maka tidak akan ada lagi ketidakpuasan customer terhadap aplikasi Gojek yang mereka gunakan. Maka kepercayaan customer akan meningkat. Nah, selain itu, selain masalah kepercayaan customer, karena sering terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan akun di daerah-daerah yang sebagian daerah yang ada di Indonesia. Jadi permasalahan akun joki ini menjadi isu hangat bagi para penggunanya. Ketika akun aplikasi tidak sesuai dengan driver, maka si customer tidak mau naik gokar yang mereka pesan atau tidak mau naik GoRide yang mereka pesan. Itulah maka kenapa Gojek menerapkan Fairmuk atau membersihkan seluruh akun joki yang beredar di lapangan. Tujuannya tetap kepada bisnis Gojek. Ketika kepercayaan customer itu meningkat, maka bisnis mereka akan semakin berkembang. Dan program evaluasi ini adalah cara halus Gojek dan atau bahasa lainnya adalah bahasa kamuflase Gojek untuk mengurangi atau menghilangkan atau memberantas akun-akun joki dengan cara halus. Jadi Gojek menggunakan cara ini supaya apa? Supaya tidak terjadi gejolak atau keributan di driver itu sendiri. Karena ada bahasa tukar guling atau menjanjikan memberikan akun atas nama sendiri jika akun joki itu lulus verifikasi atau lolos evaluasi. Dan saya berpesan pada rekan-rekan driver joki yang mengikuti program ini, ya jangan terlalu berharap bahwasannya saya memperkirakan akun-akun joki yang lolos verifikasi ini hanya sekitar 30% itu maksimal di seluruh wilayah Indonesia. Dan itu saya yakin seperti itu. Karena apa? Situasi saat ini, dampak dari COVID-19 ini sangat luar biasa. Dan terjadi penurunan jumlah orderan yang sangat luar biasa. Jadi Gojek selain memberantas akun-akun joki untuk keamanan dan kenyamanan para mitra-mitranya, Gojek juga menyiasati untuk menyeimbangkan antara jumlah orderan dan jumlah driver yang tersedia. Supaya apa? Supaya seimbang. Supaya driver juga bisa mendapatkan pendapatan yang sesuai. Dan berikutnya adalah program berkat. Program berkat ini menurut saya sama sekali tidak ada faedahnya atau keuntungan yang dirasakan oleh para driver dan para mitra. Program berkat ini hanya kamuflase bahasa lain dari penghapusan insentif atau bonus. Nah, yang perlu kita ingat atau perlu kita catat, rekan-rekan driver sekalian, pada dasarnya bonus atau insentif itu adalah hadiah atau bonus yang diberikan oleh perusahaan terhadap mitranya. Nah, ketika
perusahaan ini sudah tidak mau memberikan insentif atau bonus atau hadiah, maka tidak punya hak bagi para mitra untuk menuntut berlebihan. Karena itu pada dasarnya hanyalah hadiah atau bonus. Namun insentif atau bonus ini adalah tradisi aplikator terhadap mitra-mitranya. Memang sulit untuk menghilangkan atau membuang tradisi ini, karena pada kenyataannya bonus atau insentif adalah sesuatu hal yang bisa memberi pacu atau semangat para driver atau mitra untuk semangat bekerja atau semangat mencari orderan. Tapi perlu diingat, pada dasarnya seperti itu, bahwa bonus atau insentif ini adalah hadiah dari perusahaan atau aplikator terhadap mitranya supaya semangat. Nah, ketika aplikator atau perusahaan ini sudah tidak mau memberikan insentif atau bonus, maka tidak bisa atau tidak ada hak untuk para mitra menuntut berlebihan. Tapi ya itu tadi, tuntutan atau kebiasaan atau tradisi ini ya memang sulit untuk dihilangkan. Tapi pada dasarnya program berkat ini tujuan utamanya adalah menghilangkan bonus atau insentif yang biasa dilakukan atau biasa diberikan oleh aplikator atau Gojek terhadap mitra-mitranya. Jika Gojek ingin menghilangkan insentif atau bonus yang biasa dilakukan sebelumnya, seharusnya Gojek memberikan atau meluncurkan program yang lebih ideal, bukan seperti program berkat yang sudah diluncurkan. Seperti contoh, tidak ada bonus, tidak ada insentif, namun potongan diturunkan, jangan 20%, 10% atau 12% lah. Saya rasa driver akan lebih bisa menerima dan lebih rasional dengan keadaan ini. Sekali lagi, apapun program, apapun peraturan yang diberlakukan oleh Gojek, tetap tujuan utama adalah bisnis mereka. Masalah driver itu nomor 2 dan nomor sekian. Kepentingan driver itu adalah sesuatu hal yang belakangan. Nomor 1 adalah kelangsungan dan perkembangan bisnis Gojek. Bagaimana mereka bisa jauh lebih berkembang, bagaimana mereka bisa tetap bertahan, bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Masalah kepentingan driver itu bagi mereka adalah kepentingan yang nomor 2 atau nomor sekian. Program berkat ini baru diluncurkan dan diterapkan terhadap roda 2. Dan roda 4 tinggal menunggu. Program yang hampir sama mungkin yang diterapkan terhadap roda 2 oleh Gojek. Jadi seperti itulah analisa dan kupas tuntas dari saya perihal program evaluasi akun joki dan program berkat yang diluncurkan Gojek baru-baru ini. Dan jika menurut kalian apa yang saya bahas ini logika dan rasional, silakan berikan komentar di kolom komentar, atau kalian punya pendapat lain yang lebih rasional, silakan berkomentar di kolom komentar. Saya tunggu komentar dan pendapat rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya, salam satu aspal.